Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi di channel YouTube saya. Sebelumnya subscribe dulu dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya ingin sharing mengenai SDID-TK, yaitu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak pada balita dan prasekolah. Di sini kita dapat memantau menggunakan formulir KPSP yang bisa dilihat di layar setiap 3 bulan sekali pada umur kurang dari 24 bulan dan 6 bulan sekali lebih dari 24 bulan. Selain format KPSP, kita juga ada format untuk tes daya dengar. Terus tes daya dengar menurut umur anak. Di sini juga dikelompokkan menurut umurnya ya. Bisa dilihat dari layar. Dan untuk melihat mendeteksi emosional, terus autis dan deteksi dini GPPH. Di dalam perkembangan anak, kita melihat bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerakan kasar, gerakan halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Seperti yang dilihat ini di layar, ini ada balita yang mengambil 2 benda sekaligus di tangan kanan dan kirinya. Nah, ini pun disebutnya itu salah satu kemampuan dia untuk memperlihatkan bahwa gerakan halus dia itu bagus gitu ya. Nah, di sini pun kita melihat anak mengambil benda kecil. Nah, di samping perkembangan kita pun melihat pertumbuhan, yaitu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dengan satuan panjang dan berat seperti panjang badan dan berat badan dan juga lingkar kepala. Nah, barusan dapat dilihat anak ini bertepuk tangan. Ini salah satu sosialisasi kemandirian. Nah, ini lagi menyusun kubus. Salah satu gerakan halus, dia mencoba menyusun kubus. Terus dia memperlihatkan kepada ibunya tanpa bimbingan anggota-anggota tubuhnya. Nah, ini salah satu perkembangan anak yang sesuai. Inilah salah satu cara mendeteksi adanya penyimpangan dalam perkembangan bayi dan balita serta prasekolah. Jadi kita harus telaten memperlihatkan benda-benda supaya responnya terlihat. Pada waktu bayi terlentang misalkan yang baru 3 bulan, dia apakah menatap wajah. Nah, itu termasuk dari sosialisasi kemandirian untuk yang 3 bulan. Untuk yang 6 bulan, pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan pada diri dia sendiri dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi lain. Nah, seperti itu. Untuk yang 9 bulan contohnya, dapatkah bayi dengan tangannya memungut
dua benda seperti mainan yang tadi yang dicontohkan di awal. Jadi bayi itu seperti mengambil kue, mengambil barang-barang yang dia inginkan, memungut dua benda ya seperti ini, mainan atau bisa kue kering, masing-masing tangan memegang satu benda. Ini termasuk gerakan halus. Nah, contohnya ini pengukuran lingkar kepala pada melihatnya pertumbuhan ya. Karena semakin bertambahnya umur, lingkar kepalanya pasti semakin bertambah. Dan juga pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Nah, ini contoh yang 9 bulan sama seperti tadi, yaitu bayi dengan tangannya memungut dua buah benda seperti mainan ya, masing-masing tangan satu benda dan memasukkannya ke tempat. Kita bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan alat bantu buku KIA dan kartu KKA. Setiap pertumbuhan dan perkembangan bertambah harus dicatat di buku KIA atau kartu KKA. Apalagi tidak ada pertambahan atau stuck atau tidak bertambah malah menurun, harus dicatat dan dilaporkan. Ini lagi menanyakan kepada pengasuh atau ibunya hal-hal yang suka dilakukan anaknya di rumah mengenai kemandiriannya. Apakah dia bisa memakai celana sendiri, atau apakah dia suka main petak umpet, atau apakah dia suka main sepeda, dan apakah dia bisa membantu orang tuanya di rumah, apakah dia suka meniru orang tuanya dan lain sebagainya. Nanti kita nilai di buku di format KPSP itu. Kalau nilainya bagus sesuai standar, alhamdulillah. Kalau misalkan nilainya kurang memenuhi standar atau ada penyimpangan, berarti kita harus memberikan intervensi. Di sini dari awal kita jangan lupa melihat identitas anak, terus menganamnese, terus pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal, pemeriksaan tanda-tanda vital, berat badan, panjang badan, diperiksa juga lingkar kepala juga. Terus perkembangannya juga, apakah ada penyimpangan, tes daya dengar, daya lihat, dan perilaku emosional. Dan lagi pemeriksaan autis. Di sini ada resiko tinggi autis atau resiko autis atau normal. Dan GPPH juga, kemungkinan GPPH atau normal. Nah, terus kita menarik kesimpulan dari pemeriksaan di atas dan tindakan intervensi kalau ditemukan. Nah, apa saja? Yaitu konseling, stimulasi bagi ibu dan pengasuhnya diberikan ya. Dan juga intervensi, stimulasi perkembangan, gerakan kasar, gerakan halus, bicara, bahasa, sosialisasi kemandirian. Terus tanggal evaluasi dan intervensi. Lalu tindakan pengobatan lain bila ada, dan dirujuk dengan syarat rujukan kemana, begitu. Terima kasih.